Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Kristal Magnetisme Kang Nur. Nah, channel ini akan memberikan Anda berbagai pengetahuan menarik tentang kesehatan. Nah, langsung aja ya Kang Nur, untuk Oke. video kali ini kita akan membahas tentang lebih mendalam tentang metode pengobatan kristal magnetisme. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Kang, secara teknisnya metode pengobatan kristal magnetisme itu seperti apa? Secara teknis paling mudah ya kalau untuk pengobatan kristal magnetisme, karena kita hanya perlu meningkatkan apa ini namanya meditasi kita, Meditasi. tingkat fokus kita dalam menggunakan kristal magnetisme. Saya beri contoh saja lah biar mudah. Iya, boleh. Tangan, boleh pincang tangannya. Iya. Tinggal Caranya? begini saja. Kalau perlu, ini semisal pas sakitnya di area tangan ya, Iya, misalkan misal kesleo, kesleo. ataupun memiliki nyeri apapun lah, semisal pernah patah tulang atau bagaimana, untuk menghilangkan nyerinya. Nah, ini tinggal digenggam saja. Kalau ingin digenggam, kalau merasa kuat menggenggam silakan digenggam. Nah, kemudian tinggal pejamkan mata. Kemudian Iya. di tingkat fokus kita adalah fokus ke Fokus batu ke kita, batu ini. batu kita yang kita gunakan ini. Jadi kita rasakan getaran-getaran energinya seperti apa. Nah, silahkan dicoba dulu. Butuh waktu berapa lama nih kan biasanya kalau untuk meditasi? Nah, kalau untuk meditasi tergantung kebutuhan. Semakin lama semakin tenang biasanya. Semakin lama. Semakin lama biasanya kita akan semakin tenang untuk dalam merasakan meditasinya, dan getaran-getaran pun akan semakin terasa. Ada getaran-getarannya juga. Pasti ada getaran-getaran. Itu secara teknisnya seperti itu. Nah, kalau untuk metode penyembuhannya, dia ini metodenya secara alam, ya, secara alami. Dari kristal yang kita gunakan ini memang sudah mengandung medan energi, artinya medan magnet lah, begitu. Berarti cara kerjanya ini apakah dari misalnya ini kan kristal magnetisme, apakah secara bahasanya ini juga nanti penyakit-penyakit ini tertarik sama ditarik sama kristal ini atau Kalau gimana ditarik secara tidak, teknis? ditarik tidak, tapi kita membangkitkan energi penyembuhan di dalam diri. Membangkitkan energi penyembuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, melalui medan energi magnet. Tubuh manusia itu diselimuti dengan energi magnetis. Iya. Nah, atau energi daya tarik. Maka dari itu, ada yang namanya kita daya tarik. Kalau kita lempar ke udara, pasti baliknya ke bawah. Kita dengan lawan jenis kita, ada yang namanya daya tarik juga. Bisa melalui perasaan. Nah, itu bisa dinamakan dengan medan magnet atau daya tarik. Nah, fungsinya nanti adalah untuk menyeimbangkan energi. Artinya apa? Kalau semisal kita bicara dengan tubuh manusia ya, Iya. ada yang namanya aura dan cakra. Kalau itu sudah tidak seimbang, maka perlu penyeimbangan. Artinya kita bersihkan energi yang kotor, bersihkan energi yang negatif, diganti dengan energi yang lebih fresh, yang lebih baru. Nah, ini nanti untuk membangkitkan energi penyembuhan. Jadi akan secara alami sembuh dengan sendirinya. Kalau sedang sakit tuh berarti cakra atau auranya itu Pasti redup. pasti redup Pasti ya. berubah. Nah, dengan adanya kristal magnetis ini membantu untuk penyembuhan, terus untuk meningkatkan aura lagi energi. Betul, seperti itu. Jadi kalau kita metode penyembuhannya secara teknis bisa dilakukan secara medis, Iya. artinya untuk penyembuhan secara medis juga, bisa juga dilakukan dengan metode penyembuhan secara spiritual, gitu. Artinya secara spiritual itu tadi kita bicara soal aura dan cakra, itu kan bisa dikatakan sebagai spiritual dan juga medis, begitu. Jadi metodenya seperti itu. Metodenya tadi cukup ditaruh di lukanya Ditaruh aja, di tempat yang sakit, terus meditasi ya. meditasi, dan kita rasakan energi-energinya yang masuk. Pasti ada, biasanya itu ada getaran-getaran, gitu. Itu salah satu proses untuk penyembuhannya. Getarannya ini apakah sedang-sedang aja atau tergantung nanti dari penyakitnya? Kalau misalnya penyakitnya lebih parah kayak gitu, itu getarannya juga Itu semakin kalau meningkat untuk atau? mengenai itu setiap orang beda-beda ya. Ada yang getarannya cukup ringan, ada bahkan sampai tubuh itu ikut bergetar. Serius ini kan? Serius, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu contohnya gini, pernah sakit apa itu? kemarin tuh yang datang ke tempat saya itu kalau nggak salah siapa ya? Kalau nggak salah itu dari Majalengka ya. Majalengka. Nah, dia Jauh datang ke sini untuk pengobatan anaknya. Anaknya itu salah satu penderita stroke ringan.
Oh, Stroke ringan artinya dia salah satu tubuhnya itu tidak bisa berfungsi secara normal. normal atau tidak bisa maksimal Iya. gitu secara berfungsinya. Nah, metodenya itu tadi untuk penyimbangan. Dia bisa merasakan getaran itu sampai tubuhnya ikut bergetar. Nah, yang dirasakan adalah kenapa bisa berbeda getarannya itu biasanya dari tingkat manusianya gitu. Karena saya bilang tadi manusia memiliki medan energi yang berbeda-beda. Iya. Ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau semisal memang itu dalam kondisi drop, biasanya kalau penyembuhan itu akan cepat akan selalu terasanya itu lebih kuat. Terasa lebih kuat ya, Terasa Kak? lebih kuat, jadi getarannya pun berbeda dan itu bisa dikatakan getaran rendah atau sampai itu tadi ya, sampai tubuh bergetar itu biasanya juga tergantung ini tingkat fokusnya pasien masing-masing. Iya. Begitu. Ada pasien yang memang fokusnya itu bisa bagus. Ada yang juga fokusnya setengah-setengah. Jadi terasanya memang berbeda. Tapi secara umum khasiatnya sama. Gitu untuk penyembuhan. Iya, Gitu. baik. Nah, untuk penggunaan untuk pengobatan ini ya, apakah diperlukan media lain ataukah hanya murni menggunakan kristal magnetisme aja udah cukup? Kalau mengenai media lain, saya selalu begini. Kalau memang kita berusaha untuk mengobati diri kita, yang namanya jalan ikhtiar ya, pasti ada banyak sekali jalannya. Iya. Selain menggunakan media kristal magnetisme, saya selalu sarankan apa yang menjadi kepercayaan pasien masing-masing itu silahkan dilakukan. Jangan sampai itu ditahan. Artinya, kalau percaya dengan metode pengobatan magnetisme, hanya percaya ini bisa membantu penyembuhan, maka fokus untuk selalu tekun dalam melakukan penyembuhan ini. Kalau selain fokus ataupun selain percaya dengan metode penyembuhan kristal magnetisme, semisal juga fokus dalam percaya kalau mengonsumsi sebuah herbal atau obat apapun itu, kalau dia merasa itu bisa membantu meringankan, silahkan digunakan. Saya tidak jadi masalah soal itu, yang penting kepercayaan itu melekatnya di mana, itu diikuti. Gitu. Karena itu tadi, intuisi setiap seorang itu berbeda-beda. Nah, itulah metode energi penyembuhannya di situ. Jadi kepercayaannya yang mana itu diikuti saja. Oh, berarti Kang Nur ini menyarankan utamanya di kristal magnetisme Utamanya ini. di Cuma sini. kalau misalnya pasien ingin menggunakan produk herbal lainnya, itu silahkan aja kayak gitu. Silahkan saja. Yang gitu. penting nggak berlawanan dengan metode pengobatannya ya. Betul. Kalau untuk mengenai obat itu kan penyembuhannya dari dalam, ya kan? Secara umum obat itu kan bukan menyembuhkan kan, tapi meringankan. Meringankan. Iya. Oh, Kalau orang sudah merasa ringan penyakitnya, dia merasa sudah sembuh, tapi tidak bisa total. Nah, karena apa? Kalau tidak bisa totalnya itu karena memang kita lihat dari medan energinya, kalau memang masih buruk, artinya dia belum sembuh total. Nah, kristal magnetismenya inilah yang berperan sebagai penyembuhan di akhir. nanti untuk pelengkap Untuk sampai pelengkap penyembuhan sampai sampai murni akhirnya total kembali cakranya normal. itu kembali normal. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk pengobatan ini kan pasien bisa memaharkan kristal magnetisme ini ya, berarti artinya bisa digunakan langsung Ke pasien. gitu Bisa ya. langsung. Ataukah kalau misalnya mungkin ada yang penyakitnya udah parah banget, mungkin udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, mungkin udah berobat ke sana kemari tapi nggak sembuh, itu apakah bisa langsung datang ke Kang Nur atau cukup jarak jauh juga nggak apa-apa? Kalau ingin datang silakan, nggak masalah. Datang langsung lebih bagus. Kalau datang langsung kan kita bisa bantu deteksi, ya kan? Bisa bantu deteksi lebih dalam lagi apa yang perlu dilakukan, metodenya seperti ini, saran-saran apa yang perlu kita berikan, kan kita bisa langsung lihat kondisi fisiknya, Ya. ya kan? Kalau jarak jauh mungkin kita hanya bisa dengarkan melalui konsultasinya. Masalah-masalahnya seperti apa, Kang saya sering nyeri setiap jam-jam segini. Nah, kita kan deteksinya di situ, di situ saja kan. Kalau datang langsung kan kita bisa lebih mendalami. Lebih mendalami atau lebih efektif nggak sih ya Kang ya untuk Lebih efektif untuk pengobatannya? datang langsung untuk pengobatan gitu. Tapi nggak jadi masalah sih mau datang langsung ataupun jarak jauh. Yang penting kalau biasanya jarak jauh itu biasanya kita video call ataupun kita dikirimi video. Artinya kondisi fisiknya seperti ini, misalkan yang nyerinya sampai segini menimbulkan luka atau tidak, ataupun semisal itu penyakit psikis, ya artinya penyakit kebatinan.
baik itu stres, ya kan, stres, kemudian tekanan tekanan mental yang tidak beraturan. Nah, itu kita lihatnya di situ juga. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya cewek cowok bisa kirim video aja ya, Bisa nanti kirim langsung video ke saja Kang Nur. ataupun di foto saja keluhannya apa sampai menimbulkan luka seperti apa. Jadi kita biar tahu posisi lukanya pun di mana. Jadi kita sesuaikan titik cakranya. Nah, waktu pengobatan ini pasien merasakan kesakitan nggak sih Kang? Atau ya udah dari ketenangan itu kan meditasi ya tadi ya, cukup berarti nggak ada rasa sakit ya? Rasa sakit sebagian besar tidak merasakan rasa sakit karena sebagian besar teknis pengobatan dari kristal magnetisme ini memang secara psikis ataupun secara kebatinan. Kalau seseorang sudah merasakan sebuah ketenangan, tingkat rasa percaya diri untuk sembuh itu sudah meningkat, ya kan? Artinya dia memiliki senjata yang tidak terlihat. Istilahnya seperti itu ya, senjata yang nggak terlihat untuk penyembuhan penyakitnya. Gitu. Tapi tidak di suatu sisi juga ada yang merasakan sakit juga sih. Ada yang merasa sakit karena apa? Biasanya orang yang merasa sakit itu dia menggunakan metode yang lain. Metode yang lain artinya seperti di video kita yang kemarin kita bahas, selain hanya ditempelkan saja, kalau memang butuh untuk digosok, itu digosok saja, itu untuk mempercepat itu buklah. Jadi biasanya sakitnya itu karena gosokan tadi. Oh, karena ada tekanan ya? Karena ada tekanan, tapi sebagian sakitnya nggak yang parah ya? Nggak parah, hanya untuk sebagai relaksasi di titik sakitnya. Nah, Kang Nur, untuk ini kan tadi kalau misalnya pengen datang, bisa datang kemana nih, atau pengen memaharkan kristal magnetisme ini? Kalau ingin datang, kita sarankan untuk kita buat janji dulu. Dengan bisa Kang Nur. menghubungi nomor saya di kontak layanan yang nanti saya sertakan di deskripsi video. Nanti bisa buat janji dulu sebelum kedatangan. Karena apa? Biasanya saya tidak ada di rumah. Kadang saya ada praktek di luar gitu. Jadi nanti kalau memang sudah ada janji kan bisa saya siapkan di rumah gitu, di tempat praktek kita, begitu. Nah, siap Kang Nur. Terima kasih atas waktunya sudah menjelaskan tentang pengobatan kristal magnetisme. Nah, itulah penjelasan dari Kang Nur tentang metode pengobatan kristal magnetisme secara mendalam. Nah, untuk cukup sekian dari kami. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat bagi Anda maupun orang sekitar, bisa silakan untuk di-share. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom pertanyaan. Nah, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.